makan kue talam di Kuitang. Ibu jawab salam, pulang dari sini bebas dari utang. Ibu ya. Ibu bapak-bapaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan buah salam campur opak. Rasanya banyak apa ya? Kalau utang-utang Makan buah salam campur opak. Naiknya naik sepeda. Bu, jawab salam udah para kompak, insya Allah kita masuk surga. Amin. Maunya masuk surga apa enggak masuk surga? Masuk. Kompak mau masuk surga enggak? Mau. Maunya masuk sendiri apa dimasukin? Apa udah tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kun fid dunya kal ghari wa 'abirus sabil. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat sahibul bait, sahibatul bait, ibunda bapak ibunda Hajah Marhana, dan juga keluarga besar beliau, keluarga besar Bapak Rawi Ramayanto almarhum, anak dan juga cucu keluarga besar beliau, juga keluarga besar yang dihaulkan malam hari ini, yaitu keluarga besar Bapak Haji Umar bin Haji Pendul dan Ibu Hajah Ros binti Haji Tok, yang saya tidak sebutkan satu persatu. Yang saya kenal Bang Haji Rojali, Bang Balus di sambutan tadi itu. Katanya penyanyi tapi ceramahnya bagus juga. Iya bagus kan? Kalau itu mah hobi ya. Saya juga punya idam boleh. Bisa cuma kamu. Yeah. Cakap. Ya. Juga guru kita Ustazah Haja Aminah, Ustazah Haja Hasanah, dan juga siapa lagi ya? Ibu ada Butut Suwati Tuti, Masa banyak ini sudah saya nomor ini. Ya yang hafal nama saya ini. Balik selesai, untung banyak ilmu baru ini yang belum tahu saya. Saudara hadirin, ini singkat aja, asal jam 3 lewat 9 menit, berarti tinggal 8 menit lagi. Ya, dikit amat. Nanti kita ceramah. Kan Abdullah udah dinilai Bapak Ibu. Cadang. Saya haram kata guru, kamu kalau jadi ustaz jadi kiai haram makan amplop. Ya, amplop. Nggak pernah saya makan amplop, alhamdulillah. Makanya jangan bikin amplop, alhamdulillah. Sudah ada singkat. Ini acaranya haul. Dalam acara haul ini menunjukkan bahwa kita cinta sama orang tua kita, cinta sama suami kita, sama ayah dan ibu kita yang kita haulkan. Kenapa begitu? Karena kata Allah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Biarin dah Allahnya parah-parah.
Nah, apa ini bapak lanjut bisa? Karena bu, kalau kori-koringan itu bu ada 1 oktav, 3 oktav, 7 oktav. Itu naik itu nyebutin Allah. Allah, Allah, bisa begitu. Ada yang 7 tuh. Allah. Jadi Allah yang menyatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Dan telah ditentukan oleh siapa Tuhanmu Allah Subhanahu alla ta'budu illa iyyah. Yang pertama, jangan kau sembah kecuali menyembah Dia, Allah Subhanahu. Ini ajaran iman, ajaran tauhid yang pertama Allah tanamkan, yang Allah perintahkan kepada Rasul, kemudian disampaikan kepada kita umatnya. Tauhid pegang teguh, jangan menyembah yang lainnya kecuali Allah. Ibu sujud, sembahyang, ruku, tujuannya menyembah siapa? Allah. Menyembahnya Allah. Allah tanamkan, diajarkan tauhid terlebih dahulu. Setelah itu hablum minallah, kemudian hablum minanas, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Jadi berbuat baik sama orang tua yang pernah ngelahirin kita, yang menjadi penyebab kita jadi anak, itu adalah kewajiban kita membahagiakan mereka. Pertanyaannya, kalau orang tua masih ada di dunia bareng sama kita, kita gampang bahagiainnya, betul? Gampang banget. Contoh, emak bapak kita doyannya semur jengkol, kita masakin tuh, ini kita suruh masak semur jengkol, bawain emak, bawain bapak, kita bawain, senengnya bukan main, betul? Karena kita tahu selera emak bapak kita. Persoalannya nih, kalau orang tua udah meninggal dunia, gimana cara bahagiainnya? Satu di antaranya adalah kumpulkan orang, kumpulkan keluarga, kumpulkan ulama-ulama. Ngapain? Untuk baca doa khusus untuk almarhum. Di mana dalilnya? Karena kata ulama kita, kalau orang haul bikin zikir di dalamnya, paling tidak ada 3 hal penting kandungannya. Yang pertama, hal itu mengandung lil istighfar, yaitu permohonan ampunan dosa yang kita minta kepada Allah sebagai ikhtiar kita orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia. Otomatis kalau kita minta istighfar, pengampunan terhadap dosa orang yang sudah meninggal dunia, berarti kita juga udah dimintakin doa dosa-dosa kita agar diampunin sama Allah. Betul? Bu. Dari tadi kumpul di sini, saya yakin baca tahlil. Baca tahlil, sebelum tahlil diawali istighfar kan? Iya. Tuh udah azan. Maghrib. Telepon gak bisa dibohongin, itu udah azan aja. Di musola muslim udah azan. Terus ini Pak. Terus. Iya. Udah keluar sana, ibu udah amplop, nggak usah bercerita. Kagak, saya lebih bercanda. Jadi lil istighfari maknanya dalam acara haul itu mengandung makna kita mohon pengampunan terhadap dosa-dosa yang pernah orang tua kita lakuin. Lah emang orang tua kita pernah dosa? Saya mau tanya, Bapak dan Ibu yang hadir di sini, siapa yang nggak pernah berbuat dosa semasa hidupnya, tunjuk tangan. Nggak ada. Kan berarti pernah dosa semua. Nah, termasuk yang ngomong juga banyak dosanya. Nah, kita sama-sama pembuat dosa, betul? Makanya kesempatan hari ini dalam haul ini mengandung makna lil istighfari, minta pengampunan dosa kepada Allah. Setelah dosa kita diampunin, kita juga minta ampunan buat orang tua yang dihaulkan. Disebutin semua arwah-arwahnya tuh
tadi, betul? Oh, dari kakek uyut kita sampai paling muda disebutin yang udah meninggal dunia, bener? Cuma jangan coba-coba nyebutin orang tua kita yang masih hidup. Kalau orang masih hidup Fatihahnya boleh, Fatihahnya tapi beda arahnya. Bacaannya lain, ya. Ila ruhi, ruh doang udah meninggal berarti. Ila ruhi wa jasad, masih ada ruh, masih ada jasadnya, berarti masih hidup. Paham ya? Nah, mana dalilnya? Surah Muhammad, coba dilihat ayat 19 tepatnya itu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jujur segini apa ucap. Saya tadi kalau nggak berdua aja udah mulai kuliah. Allah yang kompak apa bu? Mumpung asap belum kedengeran. Tadi kan belum lihat berdoa. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Enak ibu. Jadi drama juga semangat. Wastaghfiru li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Terus. Belum. Ya, jadi jauhin aja. Iya aja. Musyawarah ini jamaah. Soalnya kalau musyawarah jamaah hasilnya berhenti dulu, saya berhenti. Kalau diterusin berapa? Kalau satu jamaah terusin, saya berhenti. Nabi juga saya nanti sekorsing saya. Terus apa? Kurangin. Lanjut. Break. Ibu bener ibu sore yang naik katanya. Ini habis aja. Bayang mau di rumah. Allah yang menjelaskan fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah olehmu sesungguhnya dia annahu, huknya kembali kepada Allah Subhanahu. Jadi sesungguhnya Allah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allah lanjutkan dengan perintah wastaghfiru li dzambika. Ini perintah. Wastaghfiru li dzambika, dan berikhtiarlah, maknanya itu berikhtiar, berusaha untuk apa? Untuk minta pengampunan terhadap dosamu. Jadi kita punya ikhtiar, usaha untuk minta pengampunan Allah atas dosa-dosa yang kita pernah kerjain. Setelah diri kita minta pengampunan terhadap dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah, walil mu'minina wal mu'minat, diperintahin berikutnya tuh, karena ini wa'nya kalau kata Bang Rojali, wawnya waw atop. Tahu atop Pak? Waw atop itu adalah waw yang digunakan di mana ketika kalimat berikutnya atau perintah berikutnya itu ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya. Jadi sebelumnya itu la ilaha illallah. Berikutnya wastaghfir, minta pengampunan tuh terhadap dosamu li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, dan juga terhadap orang-orang iman yang laki-laki maupun beriman yang perempuan. Jadi orang saudara kita kalau dia seiman Pak, punya kewajiban buat kita doain agar supaya dosanya diampuni sama Allah. Betul? Emang Rasulullah juga tahu bahwa dosa umatnya banyak. Buktinya ketika Nabi Allah Muhammad SAW Pak mendapatkan satu ayat yang menjelaskan, menerangkan kepada Nabi Muhammad tentang hukuman orang-orang Yahudi yang berbuat salah dosa cuma sekali, langsung diajab hari itu juga. Walaqad alimtumul ladzina istaytaw tadaw fis sabti. Dibelibat begitu.
asing bahwa sesungguhnya mereka mengetahui siapa orang-orang Yahudi tentang pelanggaran mereka di hari Sabtu yang dilarang sama Allah. Apa dijelaskan di situ? Orang Yahudi dulu hobi mancing, Pak. Bu. Orang Yahudi hobi mancing, dibilangin sama Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, sampaikan kepada umatmu Sabtu khusus ibadah. Sabtu khusus ibadah, tahu-tahu bukannya ibadah, dia rupanya emang udah kebiasaan mancing. Akhirnya dari pagi bawa joran menuju ke kali, Pak. Mancing juga. Akhirnya di hari itu juga apa kata Allah? Faqulu lahum, lalu kami menyampaikan berfirman kepada mereka, kunu qiradatan khasiin. Mereka kami azab, kami jadikan menjadi seperti qiradatan khasiin, yakni monyet-monyet yang hina. Dulu Yahudi melanggar sekali dosa dia perbuat, Allah azab langsung jadi monyet. Masya Allah. Lah kalau umatnya Nabi Muhammad, andai kata nih, kalau bapak-bapak yang doyan mancing dari pagi, dari Sabtu dia mulai berangkat sampai pulang sore langsung diberlakukan seperti Yahudi, pulang bini bisa nggak kenalin. Tapi alhamdulillah berkat Rasul minta kepada Allah, jangan ya Rabb, umatku jangan kau perlakukan seperti kaum Yahudinya Nabi Musa, seperti kaum Yahudinya sebelumku, tapi berikan maaf dan pengampunan dosa buat para pengikut-pengikutku, dikabul oleh Allah. Alhamdulillah. Akhirnya kita alhamdulillah, walaupun laki suka bohong udah 7 kali, enggak jadi monyet. Ingat, walaupun istri kita pernah bohongin kita udah 10 kali, enggak jadi monyet ini kita. Alhamdulillah. Kita terima kasih sama Nabi. Amin ya Rabbal alamin. Dalam ayat Allah nyuruh ke kita biar kita mengimani Muhammad sebagai Rasulnya itu sungguh-sungguh. Dan kita beriman sama Nabi Muhammad bahwa beliau adalah utusannya Allah, diperintah sama Allah. Al-Quran ngomong, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih. Allah. Itu nanti kita alhamdulillah. Udah panas kali. Itu ada rasa lah. Dengar sedikit jauh ya. Jauh. Biar aja deh ya. Nggak jadi monyet ini lagi ya. Allah yang bicara, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa aminu bi rasulih, dan percayalah, yakinlah sama siapa? Sama Muhammad sebagai utusan Allah. Jadi Allah yang nyuruh kita, bukan maunya kita. Biar awal-awal terpaksa juga, yang penting ke depan kesonoinnya jadi ikhlas, benar. Kayak orang dulu kawin jodohin kan pertama mah nggak cinta, iya nggak? Kata orang tua kita, entar kalau demen sendiri, ditunjuk sendiri. Bener, anak orang mereka terima, lo kagak demen. Alhamdulillah, orang tua kita begitu dulu, karena emang prinsipnya tuh begitu tuh. Cinta bisa muncul selanjutnya setelah berjumpa dan bertatap muka. Alhamdulillah. Sama Nabi kita belum pernah ketemu sama Nabi, betul? Ada yang pernah ketemu wajah Nabi, Bu? Pak? Pak? Belum. Pak? Alhamdulillah masih dengar. Pernah ketemu Nabi? Belum. Ada malam belum lama Musodek jadi Nabi. Musodek itu mah bukan Nabi, dia ngaku-ngaku jadi Nabi. Ya Allah, karena itulah maka diharapkan setelah kita beriman, maka cinta sama Rasul. Kalau udah cinta, Bu, kan waktu belum suami kita meninggal, kan kita cinta banget sama laki kita, bener nggak? Ini udah pada meninggal lakinya,
Tapi kan banyak juga yang suami masih pada hidup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mau tanya jujur sama ibu, Bu, waktu suami masih sama-sama hidup bareng kita, ibu cinta apa enggak? Tidak ya? Ibu cinta. Begitu ditanya buktinya apa cintanya ibu sama suami ibu? Lah itu anak mereka emang dari mana? Karena atas dasar cinta, betul. Bu, Rasul walaupun kita belum pernah ketemu, tapi kalau cinta kita sudah muncul, justru ini menjadi kebanggaan Nabi Muhammad ketika berjumpa dengan para sahabat ngobrol. Apa kata Rasul? Ada orang yang aku banggakan. Siapa ya Rasul? Yang nanti masuk surga bareng-bareng dengan aku. Siapa ya Rasul? Pasti aku, kata sahabat Abu Bakar. Bukan. Aku, Umar. Bukan. Aku pasti Utsman. Bukan. Ali bukan juga. Bukan dari kalangan sahabat luar biasa yang istimewa. Siapa mereka? Mereka adalah umatku yang nanti kelak aku sudah tiada, mereka tetap mencintai aku. Alhamdulillah. Istimewa. Kalau ibu ketemu suami cinta wajar. Emang pernah tatap muka, bener? Pernah manja-manja, bener nggak? Ya Allah, suami dipeluk, dicium, kan gara-gara apa? Cinta. Laki balas cium, begitu juga kadang-kadang suka maksa laki ya, karena laki cinta sama istri. Tapi ini enggak, ketemu Nabi, berjumpa Rasul, kita udah cinta sama Nabi. Alhamdulillah, sebaik-baik golongan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bu, ya Allah, kalau dibandingin cinta kita kepada Rasul dan Allah, harusnya nggak boleh kalah dengan cinta kita sama pasangan kita, termasuk sama anak-anak kita. Harusnya jauh lebih hebat cinta kita sama Allah dan Rasulnya. Bu, kita jujur-jujuran ya, cinta sama Allah dan Rasulnya. Ketika kita sholat, Allah perintahkan dan Rasul kasih tahu, serta contohkan, kita kerjakan. Balasannya apa? Surga. Allah ridho, surga. Betul. Ana awwalu ma yuhasabu bil yaumil qiyamah bis-shalah. Orang yang pertama nanti di hari kiamat, yang pertama bakalan dihisab oleh Allah adalah salatnya. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah bis-shalah. Salatnya, kalau salat bagus maka surga. Amal yang lainnya ikutin bagus semua. Faiza fasadat, kalau salatnya jelek, amal yang lain ngikutin jelek, maka masuk neraka kita. Na'uzu. Janji Allah dan Rasulnya pasti, tapi janji manusia banyak yang palsu. Benar? Betul Bu? 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 Jujur deh ngomong sama saya, pernah nggak suami bohong sama kita? Sering. Pak, banyak katanya Pak. Pak, jujur Pak, pernah nggak bini bohongin kita? Banyak. Emang semuanya Pak pernah. Iya, artinya ada sesuatu pelanggaran yang masing-masing kita pernah lakukan ya. Ini semuanya bukti bahwa kalau cinta sesuatu selain Allah dan Rasulnya, nggak ada apa-apanya. Oh, lagi cinta-cintanya, nyanyiannya indah semua, enak semuanya. Ya, wa ilaha illallah. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahadu, satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Itu waktu sedang cinta-cintanya, betul? Saya jadi nyanyi. Tapi udah dikecewain sekali, baru sekali tahu kita dikecewain suami kita, dikecewain sama istri kita, dikecewain sama kekasih kita yang kita anggap tulus sama kita. Ulah kalau nyanyiannya sungguh berubah. Surga yang engkau janjikan, neraka yang engkau beri, manis yang aku hayalkan, pahit yang ingat janjimu, menawarkan langit yang biru, manisnya janji
janjimu Padaku mengalahkan manis. ya madu. Satu album apa semuanya? Alhamdulillah. Wah, itu tuh wong teh emang ngomongin apa bener dia juga ngalamin kali Mak. Makanya muncul aku itu. Ya Allah, sesuai dengan janji pasangan hidup kita, kecewa kita marah kita. Tapi Allah kita apa bohongin Allah, bohongin Rasulullah. Tapi Allah dan Rasul nggak pernah marah, betul. Selagi kita mau istighfar, minta pengampunan, taubatan nasuha, ilah dosa udah banyak banget tetap dihancurin, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok mau Ramadan 1 bulan yang luar biasa, cukup buat kita untuk kita manfaatkan secara maksimal, melebur dosa-dosa kita dan mensucikan hati serta jiwa kita. Alhamdulillah. Umat. Walil istighfar yang pertama tuh, yang kedua. Yang kedua setelah lil istighfar, makna dari haul ini lil istidkar. Apa lil istidkar? Lil istidkar itu artinya kita banyak menyebut kebaikan orang yang udah meninggal dunia, kebaikannya. Ini hebatnya Rasul kita. Islam mengajarkan kepada kita satu akhlak dan adab yang mulia, adab yang cakep, adab yang bagus, sopan santun. Ternyata bukan hanya kepada orang yang masih hidup, tetapi kepada orang yang udah meninggal dunia tetap harus dijaga itu yang namanya akhlak dan adab kita. Ini kagak orang udah meninggal dunia malah mentang-mentang teman kita. Emang kita tahu beraknya dia Ustaz. Emang kalau borak dia kagak jorok Ustaz. Ustaz saya tahu persis dia. Sebelum dia meninggal dunia saya dari muda nongkrong sama dia. Minum miras bareng-bareng, main judi bareng-bareng, main dongdok juga bareng-bareng. Tahu dongdok? Enggak. Ibu mah nggak tahu. Kata anak muda zaman sekarang, generasi Z, Gen Z, dongdok itu artinya digendong di stop. Wow. Bener ya? Dong, apa nih dong? Itu Masya Allah. Walaupun kita tahu perbuatan maksiatnya, kita tahu siapa dia, kita tahu sembahyangnya kagak, ngaji nggak pernah, betul? Jangan diceritain, tutup, karena dia udah meninggal dunia. Yang harus kita lakukan, guru mahasina mautakum, banyak-banyak sebut kebaikan orang yang udah meninggal dunia. Ya Allah, Ustaz, dia mah nih, emang saya teman dekat bener. Dia mah azan aja udah di masjid. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Dia mengaji rajin. Alhamdulillah. Makanya waktu jenazah mau dilepas, Ustaz pasti ngomong isyhadu anna hadhil jenazah min ahlil khair. Semua jamaah nyebut khair. Benar? Itu ngapa Pak? Ngikut-ngikut khair. Khair kata Ustaz, min ahlil khair. Khair ramah-ramah. Kata yang baru pernah nyembayangin, khair siapa sih? Ada yang nanya, khair maksud apa kok itu Ustaznya khair? Pada ngikutin khair, gua ngikut aja lagi khair. Ya Allah, itu punya mana Pak Bu? Ternyata itu ada pesan tersendiri buat kita, bahwa kita adalah yang mukmin masih hidup, punya kewajiban untuk mempersaksikan jenazah sebelum dimakamkan. Kenapa? Ana inda zanni abdi, kata Allah dalam satu hadis qudsinya, aku ini sebagaimana prasangka hamba. Kalau hambaku berprasangka baik, maka si jenazah akan kutempatkan di tempat yang baik. Kalau prasangka hambaku jelek, buruk, aku tempatkan ke tempat yang jelek dan buruk. Na'udzu. Ya Allah, tugas kita yang masih pada hidup bantuin doa yang udah meninggal.
Kalau khair baik berarti berharap agar jenazah ini ditempatkan oleh Allah di tempat maqam mahmudah, tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang terakhir, singkat ibu dengan pas-ngipas. Bapak-bapak biasa kali pas-ngipas juga. Saya berpengalaman cukup lama berdakwah, jadi tahu ciri-ciri jamaah udah gak betah. Ini pertama 5 menit pertama tenang, gitu ya. Tenang, nggak ngobrol, soluin, mulai bisnis ustadznya mau. Itu ustadznya gemuk amat. Ali gemuk, subur. urus amat kagak makan. Kipas posisi berubah, tadi cakap berdekuk mulai bronjol. Ciri-ciri itu, makanya ini ustaznya tahu persis, makanya begitu ada kasar saya tanya terusin apa kan terusin. Nah ini terakhir nih, lil istijma'i. Makna dari hal yang ketiga kata ulama kita adalah berharap bahwa nanti di akhirat kalau dunia kita kumpulkan ulama bersama dengan keluarga kita, maka otomatis di akhirat kita bisa berkumpul lagi dengan para ulama dan guru-guru kita yang warasatul anbiya, pastinya bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, manggil ulama, manggil ustaz, manggil kiai itu bukan nggak ada dasarnya. Tapi ada dasar enak banget jadi ustaz, datang baru nyampe langsung ceramah. Misalnya begitu, ada enggak yang begitu? Ada. La ilaha illallah, saya tahu persis hati orang. Ada begitu datang, ya pakai datang ustaznya lagi. Masya Allah, apa kata Nabi? Man akrama aliman faqad alim. Siapa orang yang memuliakan orang alim, memuliakan ulama, faqad akramani, sungguh dia telah memuliakan aku, kata Rasul. Waman akrami, kata Rasul, siapa yang memuliakan aku, faqad akramallah, sungguh dia telah memuliakan Allah. Faman akramallah, siapa orang yang memuliakan Allah, faqad mawad jannah, sungguh yang nanti balasannya pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harapan kita akhirnya dari ending kita hidup di dunia ini matinya husnul khotimah, masuk ke kubur dapat nikmat kubur, begitu bangkit di hari berbangkit nanti kiamat kita dibangkitin, kumpul sama ulama dan para nabi, masuk surganya Allah Subhanahu. Jadi ending hidup kita adalah berharap bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di hari ini, hari kesempatan peringatan haul orang tua kita Bapak Haji Umar dan Ibu Haji Ros, ya, dan juga Pak Haji Ramiyanto. Ramayanto. Ya. Ramerianto. Rianto. Ya. Ada nyamuk, siapa yang nyamuk? Ketemu. Ramerianto. Iya. Kesempatan haul ini hadirnya kita, hadirnya ustazah kita, hadirnya ibu-ibu, keluarga, anak cucunya almarhum, insya Allah menjadi wasilah ditambahnya nikmat-nikmat kubur beliau dalam kuburnya, sehingga menjadi raudhatun min riyadil jannah. Amin. Dan kita semua mudah-mudahan, saya yakin pulang dari sini dosa-dosanya Allah buang semua, Amin. Allah ampuni, amin ya rabbal alamin. Undang biar tambah berkah. Amin. Ini dikeluarin ini bukan pakai duit, pasti belinya pakai duit. Makanya kalau udah ada begini nanti ibu suruh makan. Jangan kagak dimakan, wajib dimakan. Kalau dimakan jadi pahala buat almarhum. Amin. Insya Allah ala hati ini wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada? Enggak apa-apa ini. Doa juga sama Bu ya? Ya. Pak? Ya. Double. Double. Nambah makan. Kita ikhlas saling kira-kira. Mudah-mudahan apa yang kita ajarkan dilihat dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbawna shaghira. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan li ruhi Bapak Haji Umar bin khususan li ruh Ibu Haji Ros binti Haji Tok, lalu Bapak Ramerian Tok bin Asmawilangun. Winangun Subhanallah jamaah muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ij'alhu bayna yadayha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم انزل رحمته ونعمته والشفاعة وبركة على اهلهم. اللهم انزل رحمته ونعمته والشفاعة وبركة عليهم وعليهن وجميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات انك على كل شيء قدير. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفار النيران. اللهم بحق سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا تعذب في قبورهم يا الله إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Mau lebaran mau puasa ya saling maafin. Kabul.